Saya berpikir saat itu, sesuatu akan terjadi sama saya kalau saya tidak merubah diri saya sekarang. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Halo, saya Dewi Huges. Senang sekali ketemu sama Anda lagi. Saya lagi lihat-lihat HP saya dan ada teman-teman yang ternyata WhatsApp langsung ke handphone saya karena ada nomor telepon saya ternyata di YouTube. Jadi saya jawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada Saidatul Aini, ada Mbak Paula, ada Mbak Suihwa, ada Mbak Mariam, dan beberapa lagi yang pertanyaannya kurang lebih sama. Itu kalau Huges diet sampai turun 40 kilo dalam 8 bulan, apa sih dietnya kayak apa gitu. Terus bagaimana sih caranya supaya bisa diet seperti itu gitu loh. Kita nggak pengen makan supaya kenyang terus dan lain sebagainya. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa saya ini bukan dokter, bukan juga ahli gizi. Saya hanya mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi rasa tentang nikmatnya hidup sehat, dan bonusnya adalah berat badannya turun. Saya ceritakan ya, dulu saya harus akui bahwa saya berat badannya sudah sangat berlebih. Waktu itu berat saya sudah 131 kilo, dari 150 jadi 131, tapi saya setengah mati mau menurunkan, sudah nggak bisa lagi. Rasanya sudah putus asa. Dan pada saat itu saya sakit pinggang, sakit lutut, sakit pundak, sering sakit kepala, badan jadi lemes. Tapi kalau dicek darah segala macam itu aman gitu. Tapi saya pikir ini nggak sehat. Setiap saya sakit pinggang, saya harus ke dokter, disuntik painkiller atau penghilang rasa sakit, kemudian sakitnya hilang. Tapi satu hari saya disuntik lagi ke dokter, keluar dari ruangan dokter, sakitnya tidak hilang. Saya mulai panik. Saya berpikir saat itu, sesuatu akan terjadi sama saya kalau saya tidak merubah diri saya sekarang. Maka dari itu saya mengajak teman-teman, atau saya mau sampaikan kepada teman-teman apa yang saya lakukan pada saat itu adalah, pertama, saya mengakui bahwa saya gemuk. Kan saya suka nggak ngaku kalau saya gemuk. Terus kalau orang-orang juga kalau ketemu saya bilangnya apa? Enggak kok, Ges, kamu cantik kok, nggak gemuk, mukanya bagus. Itu meracuni, bener deh. Akui dulu bahwa saya gemuk. Saya berat badannya berlebih. Dan saya mengatakan waktu itu bahwa saya obes. Saya menderita obesitas. Itu sangat membantu saya untuk akhirnya mengakui dan merubah pola hidup saya. Yang kedua, saya waktu itu mengakui bahwa saya sakit. Saya nggak sehat. Kalau orang bilang, ya apa-apa ya Ges, yang penting gemuk tapi sehat ya. No, saya waktu itu sakit dan saya harus mengakui bahwa saya sakit, nggak bisa pura-pura lagi. Dan kemudian pada saat itu juga saya mengakui bahwa saya kecanduan. Bukan kecanduan apa-apa, kecanduan makanan. Dan saya parahnya adalah kecanduan makanan manis. I was addicted to sweets. Jadi kalau saya makan cake, saya makan gula, minum gula, itu banyak sekali. Dan saya suka permen, suka coklat, dan lain sebagainya. Jadi saya bilang sama diri saya sendiri, yes, saya mengakui bahwa saya kecanduan makanan manis. Dan yang keempat adalah saya bilang sama diri saya sendiri, sekarang kalau saya mau menikmati hidup saya, kalau saya mau lihat cucu-cucu saya hidup dan tumbuh, melihat anak-anak saya yang ada di sekitar saya sehat dan tumbuh dewasa, saya harus sehat. Dan saya nggak boleh jadi beban buat orang lain kalau saya tua dan saya sakit. Maka saya bilang, saya mau sehat dan saya harus berubah sekarang. Mulainya dengan mengubah pikiran kita. Ketika pikiran kita berubah, cara kita berpikir berubah, hidup kita akan berubah.